Mari kita mulai cerita dengan semangat dan percaya. Hari ini penuh cahaya. Selamat pagi sahabat, tebar senyum lupakan penat. Hidup indah bila disyukuri. Mari jalani dengan hati. Selamat pagi dunia. Mari kita mulai cerita dengan semangat dan percaya. Hari ini penuh cahaya. Selamat pagi sahabat, tebar senyum lupakan penat. Hidup indah bila disyukuri. Mari jalani dengan hati. Selamat pagi dunia. Mari kita mulai cerita dengan semangat dan percaya. Hari ini penuh cahaya. Selamat pagi sahabat, tebar senyum lupakan penat. Hidup indah bila Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar rekan semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan dan rezeki yang berkah buat keluarga dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Rasa syukur tetap kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan pada webinar. Jadi sebelum saya masuk ke materi utama teman-teman, ya, saya izin memperkenalkan diri secara singkat, siapa saya dan kenapa saya hadir pada hari ini untuk membantu teman-teman semua memulai karir sebagai developer properti. Nama saya Bung Raffi, saya sudah 15 tahun berkecimpung di dunia properti. Saya pernah mulai jadi sales door to door teman-teman. Pernah ikut proyek gagal juga, pernah kehabisan modal juga. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena saya ingin teman-teman tahu. Karena saya pernah ada di posisi teman-teman juga, yakni penasaran, bingung, dan ingin naik kelas. Nah, teman-teman, aktivitas dan kegiatan saya saat ini adalah sebagai konsultan dan praktisi property development, founder dari Literasi Properti, di mana literasi properti ini adalah sebuah gerakan edukasi properti untuk masyarakat luas untuk membeli rumah pertama mereka. Saya juga founder daripada program Developer Property for Beginner, jadi developer properti pemula, tempatnya orang-orang pemula, ya, jadi developer properti dari nol. Dan saya juga mendirikan sebuah komunitas agent properti namanya Spaktif Agent, di mana Spaktif Agent Properti ini sudah mempunyai legalitas secara asosiasi, yakni di bawah naungan Asosiasi Broker Properti Indonesia. Jadi singkatnya seperti kantor-kantor agent properti yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke, saya lanjut. Baik, teman-teman, sebelum saya cerita panjang tentang strategi, tools, dan peluang besar ini, saya mau jujur dulu. 2 unit rumah ini adalah proyek developer pertama saya. Bukan ratusan unit, bukan pakai modal miliaran, bukan juga ya dikerjakan secara full time. Ini saya bangun sambil tetap jadi guru SMK, teman-teman. Pagi ngajar, sore ke lokasi, Sabtu Minggu rapat dengan tukang, ya. Dokumentasi ini lengkap, teman-teman. Bahkan sudah saya bagikan di YouTube, ya. Ini bukan buat pamer, teman-teman, tapi supaya teman-teman tahu bahwa semua orang bisa mulai asal niat dan mau belajar. Tapi justru dari 2 unit inilah saya belajar semua. Cari cara tanah, cara bikin desain yang laku, cara ngatur pembiayaan, meski waktu itu modal saya terbatas, teman-teman. Dan yang paling penting adalah cara berjualan, ya, properti bagaimana, ya. Nah, saya bukan dari keluarga developer, teman-teman, bukan orang dalam juga, ya, bukan pengusaha yang besar dulu. Saya cuma guru, ya, yang waktu itu capek ngelihat gaji saya nggak cukup, ya, buat beli rumah sendiri aja, apalagi ya. Oke. Teman-teman semua, coba perhatikan gambar ini, ya. Setelah 2 unit pertama itu jadi, saya dapat banyak pelajaran. Dan pelajaran itu saya bawa ke langkah selanjutnya, yakni bikin klaster. Ini dia klaster pertama saya, Grand Medayu, ya, ada 10 unit, Grand Sewalangkerto ada 20 unit, dan proyek ini, ya, saya makin sadar, teman-teman, bahwa menjadi developer itu bukan soal gelar dan modal besar, tapi soal kemauan belajar dan keberanian ambil keputusan, teman-teman. Oke? Nah, nggak langsung ratusan, nggak langsung pakai tanah puluhan hektar juga, ya.
Tapi ini adalah proyek nyata, di mana saya dan tim mulai belajar mengelola skala perumahan, mengelola skala yang lebih besar, mulai dari izin-izin, manajemen tukang, branding cluster, sistem penjualan, dan seterusnya. Saya tahu banyak dari teman-teman di sini yang belum punya tanah, belum punya tim, bahkan masih kerja ikut orang, atau masih kerja kantoran, teman-teman. Nah, tapi kalau saya yang dulu guru SMK bisa mulai dan lanjut sampai klaster ini, saya lanjut teman-teman. Karena developer itu bukan cuma soal bangun rumah, teman-teman. Ya, bukan cuma soal bangun rumah, ya. Dan developer itu cara berpikirnya itu berbeda. Nah, dan ini 3 mindset yang harus teman-teman miliki sejak awal kalau berniat mau jadi developer properti. Ya, yang pertama adalah visioner. Developer harus bisa melihat peluang ketika dia melihat tanah kosong. Orang lain lihat tanah itu adalah tanah biasa, tapi seorang developer ya, dia bisa melihat potensi, lokasinya strategis, apakah akses jalannya bagus, demand-nya di sekitarnya ada, dan disitulah teman-teman proyek lahir. Nah, jadi teman-teman harus punya namanya mindset visioner. Nah, mindset visioner inilah yang dibutuhkan ketika teman-teman nanti menjadi developer properti, ya. Terus yang kedua adalah problem solver. Setiap proyek pasti ada masalah, teman-teman, ya. Bagaimana izinnya, bagaimana desainnya, bagaimana cara mengatur tim marketing, tukang. Developer sejati adalah pemecah masalah, bukan ngeluh-ngeluh ya, teman-teman, tapi berpikir bagaimana caranya proyek ini bisa jalan dari awal sampai tutup ya dengan keuntungan jelasnya. Jadi teman-teman, ini adalah mindset yang harus teman-teman punya, yakni problem solver. Yang ketiga adalah mindset koordinator. Jadi nggak semua harus kita kerjakan sendiri, teman-teman, tapi kita harus bisa ngatur tim. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara mengatur tim? Yaitu yang kita atur adalah notaris, kontraktor, perbankan, birokrasi. Kita atur alurnya, teman-teman, seperti mungkin sutradara ya. Nah, jadi kita mengkoordinasi semuanya. Ya, jadi kalau koordinasinya kuat, teman-teman, proyek pasti akan jalan dengan rapi, teman-teman. Jadi ingat, mindset seorang developer properti pemula itu adalah pertama harus bisa punya mindset visioner, menjadi problem solver, dan menjadi koordinator untuk mengkoordinasi semua tim yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut. Paham sampai sini? Oke, saya lanjut. Teman-teman semua, kenapa developer adalah puncak karir dalam bisnis properti? Coba perhatikan. Jadi, teman-teman, kalau kita bicara soal bisnis properti, sebenarnya ada banyak banget ya peran di dalamnya. Ada yang jadi agent properti, ada investor properti, ada flipper properti, ada arsitek di situ, ada kontraktor, bahkan notaris sekalipun, ya, yang jadi pusat dari seluruh gerak dari proyek. Jawabannya cuma satu, yakni seorang developer properti. Teman-teman, skill pemenyatu proyek. Salah satu skill paling penting seorang developer adalah kemampuan menyatukan banyak pihak, teman-teman. Karena bikin proyek properti itu bukan kerja sendirian, ya. Kita bukan Superman, teman-teman, tapi kita harus jadi sutradara dari semua elemen, dari semua ekosistem yang terlibat dalam developer properti. Siapa aja mereka, teman-teman? Siapa saja mereka, teman-teman? Lihat slide ini, teman-teman. Pemilik tanah yang punya aset di awal, pemilik modal yang bisa danai proyek, notaris dan PPAT yang urus legalitas jual beli dan pecah sertifikat dan seterusnya, birokrasi untuk mengizin lokasi, set plan, PGB atau IMB dan seterusnya, arsitek dan desain, biar proyek kita nggak asal bangun, teman-teman, kontraktor, tim lapangan yang mengeksekusi pembangunan proyek kita, agent properti yang membantu nanti menjual perumahan atau yang memasarkan unit rumah kita. Jadi, semua mereka ini harus bekerja dalam satu irama, teman-teman. Dan siapa yang memastikan semuanya menyambung dan sejalan, yakni seorang developer properti. Makanya, skill utama yang harus dilatih adalah apa? Koordinasi, komunikasi, dan kepemimpinan proyek. Bukan harus ahli semuanya, teman-teman. Ya, oke, baik, teman-teman. Setelah Anda siap terjun,
Ya, setelah Anda siap terjun, hal pertama yang harus teman-teman pahami adalah menentukan lokasi dan segmentasi pasar, teman-teman. Ya, banyak pemula berpikir tanah bagus itu harus mahal, padahal bukan soal mahal atau elitnya lokasi, tapi soal cocok nggak sih dengan target pasar kita dan apakah setelah kita bangun nanti gampang terjual. Nah, lahan seperti ini kita sebut dengan tanah hot deal, teman-teman. Bagaimana ciri-cirinya? Ada 3 parameter utama yang harus teman-teman pelajari. Pertama adalah mobilitas, ya. Akses jalannya bagaimana, jarak ke pusat aktivitas, keramaian bagaimana, dan konektivitas transportasinya itu bagaimana. Apakah sudah ada aksesnya? Nah, kedua adalah fasilitas. Apakah ada sekolah sekitarnya, rumah sakit, pusat belanja dan sekitarnya, pasar, ya. Ketiga, regulasi, apakah izinnya gampang atau tidak, status tanahnya bagaimana, dan kemudahan legalitasnya. Setelah teman-teman tahu lokasi, Anda harus menentukan segmen pasarnya, ya. Ini sangat krusial, teman-teman, karena beda segmen, beda juga pendekatan cara penjualannya. Jadi ini banyak yang sering salah di sini, ya. Jadi, teman-teman, lokasi itu bukan soal wah, tapi soal tepat sasarannya. Nah, oke, saya lanjut. Teman-teman, bagaimana struktur proyek kecil? Bahkan proyek kecil sekalipun tetap butuh struktur yang jelas, teman-teman. Jangan berpikir karena skalanya kecil semua bisa dikerjakan sendiri, ya. Kita mulai dari elemen pertama, yakni legalitas. Jadi, teman-teman, kita harus memastikan tanah harus, ya, clear, ya, dari masalah legalitas, teman-teman. Contohnya terkait misalnya PBB, sertifikat, ya, IMB, ya, dan paling penting adalah kesesuaian tata ruang atau kita sebut dengan KTR, ya, teman-teman. Jadi ini harus zonasinya harus memang benar-benar untuk dibangun rumah, jangan sampai salah. Nah, lalu yang kedua adalah kontraktor. Kontraktor dalam proyek kecil biasanya mencakup tim desain atau arsitek sederhana saja, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu sewa yang mahal-mahal dulu, ya. Kalau ada lulusan kuliah misalnya, udah pakai itu aja. Terus ada mandor, ya, terus pengawas proyek, dan tentu saja tukang di lapangan. Jangan sepelekan fungsi pengawasan, teman-teman. Kadang yang bikin biaya membengkak itu bukan bahan bangunan, tetapi karena pekerjaan tidak diawasi dan harus bolak-balik perbaikan. Jadi untuk di awal, saya sarankan teman-teman untuk terjun dulu, ya, untuk cek sendiri, ikut terlibat dulu, ya. Nanti setelah besar dan sudah punya tim yang bagus, baru teman-teman bisa nanti dilepas pelan-pelan. Nah, yang terakhir adalah bagian pemasaran. Nah, ini ujung tombak dari pemasukan kita, teman-teman. Mau bangun sebagus apapun, kalau nggak bisa dijual, ya akan tetap rugi, ya. Dan di sini peran tim pemasaran sangat-sangat penting. Anda bisa mulai dengan agen properti lokal, ya, atau agen properti yang sertifikasi RIB misalnya. Lalu diperkuat dengan iklan di media sosial misalnya, di Meta Ads. Kalau teman-teman bisa mengelola struktur kecil ini dengan baik, maka saat skala proyek membesar nanti, teman-teman sudah jauh lebih siap. Nah, itu penting. Teman-teman, hari ini saya akan bongkar, ya, teman-teman, strategi yang sering saya pakai, yang sudah terbukti bisa membuat proyek-proyek properti berjalan, bahkan dilakukan oleh proyek-proyek kecil maupun besar, teman-teman. Ini ada 7 strategi yang akan jadi pondasi teman-teman untuk membangun proyek properti, ya. Jadi yang pertama adalah land partnership strategi, kolaborasi cerdas dengan pemilik tanah untuk proyek tanpa membeli lahan terlebih dahulu, ya. Jadi bayangkan Anda bisa bangun sebuah proyek besar, ya, tanpa beli tanah. Caranya gampang, teman-teman. Yakni yang pertama, land partnership strategi ini adalah kolaborasi. Ya, kita ajak pemilik lahan kerjasama, mereka setuju karena lahannya menjadi produktif, nilainya naik, dan Anda tidak keluarkan modal untuk membeli tanah. Kita dengan cara bagi hasil. Nah, ini smart, teman-teman. Tapi nanti perjanjiannya seperti apa, nanti saya kasih bagaimana cara mempengaruhi pemilik tanah agar proyeknya mau dikerjasamakan. Banyak proyek besar, teman-teman, mulai dari strategi ini. Teman-teman, sampai sekarang strategi ini dipakai karena pada intinya adalah leverage aset pemilik orang lain. Karena pada intinya adalah bagaimana kita mampu meleverage aset milik orang lain. Ya, artinya tetap pakai namanya win-win solution. Oke. Yang kedua adalah pay later construction. Bangun proyek dulu, bayar kontraktor secara bertahap. Jadi konsepnya bangun dulu, bayar belakangan.
Nah, kita deal dengan siapa? Kita deal dengan kontraktor. Mereka mulai kerja dulu, kita bayar cicil, atau setelah milestone-nya tercapai, atau setelah progresnya tercapai. Jadi, kalau dengan sistem seperti ini, ya, kontraktor akan pasti happy, teman-teman, karena dapat proyek. Nah, kita juga happy karena proyek jalan tanpa cash di awal. Terus yang ketiga, ya, pre-sale funding model, yakni jual unit dulu untuk dapatkan modal bangun dari pembeli. Strategi ketiga ini adalah powerful, teman-teman. Kita jual dulu unit-unitnya bahkan sebelum dibangun. Ini yang biasa dipakai oleh developer-developer, yaitu pre-sale. Kita sering dipakai dengan noob, tapi untuk skala kecil kita juga bisa memakai ini. Nah, dari uang muka pembeli kita pakai untuk bangun, ya. Artinya modalnya datang dari konsumen kita sendiri. Tapi ini butuh kepercayaan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan dan orang mau beli dengan pakai strategi pre-sale funding model ini? Nanti ada caranya, teman-teman. Pre-sale funding ini juga sering saya pakai dalam beberapa project saya. Oke, terus yang keempat adalah investor pitching framework, teman-teman. Jadi presentasi proyek berbasis visibility untuk menarik investor. Strategi keempat ini adalah dengan cara mengajak investor untuk masuk, tapi jangan asal pitching, teman-teman. Ya, gunakan kerangka presentasi yang kuat, ya, berbasis visibility project. Artinya berbasis visibility study yang meyakinkan. Jadi tunjukkan bagaimana potensi keuntungannya, cash flow-nya, timeline-nya, bagaimana strategi teman-teman exit. Nah, itu penting. Nah, ingat teman-teman, investor bukan cuma lihat ide, mereka lihat angka. Jadi belajar bikin pitch yang bisa bikin mereka bilang, oke, saya mau. Bagaimana caranya, Bung Raffi? Nanti saya akan jelaskan detailnya di kelas lanjutan, teman-teman. Nah, yang kelima adalah silent capital collaboration, yakni kerjasama dengan pemilik dana sebagai mitra pasif. Ya, bisa. Ini strategi yang banyak dipakai di balik layar oleh para developer senior, teman-teman. Kita gandeng pemilik dana, tapi mereka tidak aktif di lapangan. Artinya, semua tergantung yang menjalankan adalah developernya sendiri. Dia hanya pemodal saja. Mereka store modal, Anda yang mengerjakan. Win-win, ya. Karena apa? Mereka dapat bagi hasil, Anda dapat akses modal tanpa utang dari bank juga. Yang penting adalah bagaimana membangun kepercayaan. Jadi bangun reputasi, track record, dan transparansi dalam laporan keuangan. Itu kunci di dalam strategi nomor 5, yakni silent capital collaboration ini. Semua saya akan jelaskan nanti saat kelas lanjutan. Terus yang keenam adalah build, operate, split, atau kita sebut dengan BOS strategi. Jadi bangun lahan orang lain, kita yang mengoperasikan, lalu kita bagi keuntungannya. Kalau ini cocok memang buat proyek seperti villa, ruko, atau kos-kosan, teman-teman. Anda bisa bangun di atas tanah orang, Anda yang mengoperasikan, dan lalu hasilnya dibagi. Nah, itu strategi build, operate, split, atau kita sebut dengan BOS strategi. Nah, terus yang terakhir adalah uji minat beli pasar sebelum proyek dimulai. Ya, artinya ini untuk mengurangi risiko. Ini rahasia kenapa banyak proyek ya gagal bukan karena modal, tapi karena nggak ada yang mau beli. Ya, jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Strategi ini ya mengandalkan validasi pasar, teman-teman. Mengandalkan validasi pasar. Kita uji dulu minat belinya sebelum proyek benar-benar dijalankan. Nah, bisa lewat survei, ya, bisa lewat landing page, simulasi harga, atau campaign pre-interest ya, yang teman-teman bisa pakai. Kalau responnya bagus, baru kita gas. Nah, ini strateginya. Dengan cara ini, kita tahu bahwa proyek kita ini memang diinginkan pasar atau tidak. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengurangi resiko ya, jadi resikonya jadi minimal. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi 7 strategi ya developer tanpa modal dari kantong Anda sendiri. Tapi saya tahu satu hal, teori saja nggak cukup, teman-teman. Karena itu, secara pribadi ngajarin semua ini secara real dan aplikatif di program lanjutan, teman-teman.
Khusus buat teman-teman yang serius mau mulai jadi developer properti. Kalau nggak serius, skip aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau mulai proyek properti tanpa modal dari kantong Anda sendiri, ini bukan cuma mungkin, ini sudah terbukti teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa bergabung dalam program mentoring developers Bung Rafi, dan kita wujudkan insya Allah ya proyek tahun ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memulai proyek pertama teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, ini adalah proyek Grand Swalangkerto 20 unit rumah ya yang sudah kami bangun ya. Dan yang menariknya, proyek ini dijalankan dengan kombinasi strategi tanpa modal ya, yang teman-teman tadi saya jelaskan. Kami tidak membeli tahan ya, kami tidak membeli tanah. Nah, kami memakai namanya pakai strategi land partnership. Kami mulai dengan bangun tanpa bayar full ke kontraktor. Nah, kita pakai strategi namanya pay later construction. Terus kami juga jual duluan ya sebelum kami bangun. Nah, ini pakai strategi pre-sale model, dan kami juga sebelum memulai memvalidasi pasarnya dulu ya sebelum kami mengeksekusinya. Nah, inilah yang saya maksud dengan lean developer mindset. Jadi bukan soal punya uang, bukan soal punya uang banyak atau tidak, tapi soal punya strategi dan keberanian untuk memulai. Itu yang penting teman-teman. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat gambar ini adalah momen penting teman-teman. Inilah proyek pertama kami yang memakai dana investor. Ya, jujur saat itu deg-degan juga teman-teman. Karena apa? Karena ini bukan lagi pakai modal pribadi atau ini bukan uang keluarga saya, tapi ini dana pure ya, dana orang lain ya. Ini dana investor yang kami pakai. Artinya di situ ada kepercayaan yang harus kita jaga teman-teman. Ya, dan alhamdulillahnya proyek ini bukan hanya berjalan baik, tapi juga muncul di media nasional. Teman-teman bisa cek ya di media nasional, nabung tanah. Ini membuktikan satu hal, bahwa siapapun bisa mulai proyek dengan investor, teman-teman. Ya. Sekarang kita masuk ke satu topik yang sangat penting, yaitu fokus ke investor. Nah, coba teman-teman lihat slide-nya. Investor sejati tidak melihat tampilan Anda, teman-teman. Mereka melihat angka. Ya, mereka tidak peduli apakah Anda punya gelar atau tidak. Dan mereka peduli, yang mereka peduli adalah apakah rencana Anda bisa dihitung, apakah rencana Anda bisa dipercaya. Itu yang penting. Lalu bagaimana cara menarik perhatian investor? Proposal Anda harus jelas, singkat, dan bisa mempertanggungjawabkan setidaknya memenuhi 4 hal ini, teman-teman. Lokasinya yang menjanjikan, bukan sekedar lokasi bagus, tapi lokasi yang menghasilkan. Ya. Kedua, target pasar yang jelas. Siapa yang akan beli proyek ini? Siapa yang akan beli perumahan ini? Apakah pasarnya sudah terbukti? Apakah pasarnya ada? Dan yang ketiga, margin keuntungan atau ROI yang logis. Berapa persen keuntungan yang dibagi? Ya, berapa persen keuntungan yang diterima oleh investor? Yang keempat adalah rencana eksekusi yang konkret. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, bukan hanya sekedar cerita-cerita menarik-menarik saja, tetapi harus real dan konkret, teman-teman. Nah, ingat ini baik-baik, teman-teman. Investor bisa datang dari siapa saja, teman-teman. Ya. Bukan hanya yang kelihatan kaya, semua unsur bisa jadi pendana kita, asal kita punya rencana yang bisa dipercaya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa membuat prospektus untuk investor, teman-teman bisa tawarkan kemana saja, baik ke teman dekat, semua teman bisnis, teman kantor Anda, bahkan nanti kita nggak pernah tahu siapa yang akan mendanai proyek kita. Yang penting teman-teman tahu dulu bagaimana cara membuat atau mempresentasi, bagaimana cara membuat prospektus yang benar untuk investor. Agar supaya apa? Teman-teman bisa didanai proyeknya. Oke, ya. Mari kita lihat angka di dalam gambar ini, teman-teman. Kita bangun misalnya ya di beberapa titik, masing-masing 10 unit. Total kalau semuanya dihitung, kalau 4 titik 40 unit, harga per unitnya saya asumsikan misalnya 500 juta. Maka total potensi penjualan adalah 20 miliar, teman-teman. Sekarang kita bicara soal profit dengan margin bersih yang bisa kita jaga misalnya sekitar 25%.
maka keuntungan bersih adalah sekitar 5 miliar teman-teman. Ini bukan teori, ini bisa dieksekusi teman-teman, asal kita punya tim yang solid, lagi-lagi lokasi yang terbukti hot deal ya, dengan sistem yang bisa diduplikasi. Nah, dan ingat teman-teman, ini bukan butuh satu lokasi besar, tapi cukup beberapa lokasi kecil menengah saja teman-teman, dan tersebar tapi tempatnya strategis. Ini seperti punya mesin keuangan, bahkan seperti punya proyek skala besar dalam satu titik ya. Tapi kalau developer pemula saya sarankan seperti ini memang. Jadi bayangkan satu lokasi untung 1 miliar ya. Bayangkan 5 lokasi untung 5 miliar. Dan kita bisa lakukan ini teman-teman, kalau sudah tahu caranya kita bisa lakukan setiap tahun ya. Dan bahkan kalau sudah teman terbiasa seperti saya, itu dalam 1 tahun bisa dalam beberapa titik ya. Nah, ini akan jauh lebih cepat kalau teman-teman nanti sudah tahu ilmu dan strateginya. Terus bagaimana cara menilai lokasi yang cepat dan tepat, bahkan kalau Anda belum punya pengalaman sekalipun. Oke, kita lanjut. Teman-teman harus menguasai namanya feasibility project yang dinamakan dengan studi kelayakan proyek. Jadi, studi kelayakan atau feasibility project ini kita nggak bisa asal bangun teman-teman. Ya, jangan sampai semangatnya tinggi tapi lahannya bermasalah, pasarnya nggak ada, atau modalnya jebol di tengah jalan. Nah, ada 4 aspek utama yang teman-teman harus kuasai dalam feasibility project dan wajib teman-teman pahami. Yang pertama adalah market feasibility. Apakah ada pembeli proyek ini? Jangan bangun karena kelihatannya bagus, ya. Bangun karena memang ada permintaan di situ, ya. Kita cek apakah ada daya belinya, profil pasarnya seperti apa, kompetitor kita bagaimana, ya. Terus yang kedua, technical feasibility. Apakah tanahnya cocok untuk dibangun, ya, untuk jadikan perumahan? Ini penting. Ini mencakup apa? Akses jalannya, kontur tanahnya, legalitas penggunaan lahannya, ketersediaan apakah sudah ada air, listrik, drainase, dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah bagaimana legal feasibility. Apakah proyek ini bisa dijalankan secara sah dan legal? Kita harus pastikan status sertifikat tanahnya bagaimana, zonasinya seperti apa, perizinan yang bisa dikeluarkan oleh dinas terkait apa. Banyak proyek gagal bukan karena ide jelek teman-teman, tapi karena izinnya kadang tidak bisa keluar, akhirnya mangkrak. Dan ini harus memenuhi legal feasibility. Ya. Terus yang keempat adalah financial feasibility. Apakah proyek ini menguntungkan dan realistis secara keuangan? Ya, di sini kita menghitung apakah total biaya pembangunannya berapa, proyeksi penjualannya berapa, estimasi profitnya berapa, break even point-nya atau BEP-nya berapa. Nah, ini semua aspek ini saling berkaitan. Kalau salah satu tidak layak, teman-teman, tidak memenuhi standar feasibility project, maka seluruh proyek ini bisa tidak berjalan, bahkan ambruk ya. Jadi teman-teman, semua feasibility project yang disebutkan tadi itu ada caranya, ada strateginya. Jadi teman-teman tinggal pakai, sudah ada Excel-nya. Ketika teman-teman melihat tanah langsung diisi. Nah, ini nanti akan keluar semua apakah proyek ini layak atau tidak. Nah, itu yang saya nanti kasih ketika teman-teman ikut mengikuti kelas pendalaman Bung Raffi. Oke. Kita lanjut teman-teman. Oke. Terus yang harus teman-teman kuasai adalah tools developer. Yakni ada tools yang wajib teman-teman kuasai ya. Ini bukan opsional teman-teman. Ini pondasi yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama adalah software dan manajemen developer. Ini tools yang paling dasar tapi paling penting teman-teman. Ini bisa menghitung laba rugi, menganalisa lahan ya, terus monitoring pembayaran, terus angsuran KPR untuk customer Anda, pajak dan administrasi proyek. Cocok buat Anda yang mau cepat ambil keputusan berdasarkan angka. Jadi bukan feeling ya. Ini juga termasuk dalam konteks feasibility project teman-teman. Terus yang kedua adalah perjanjian kerjasama dan SOP developer property. Tanpa dokumen yang kuat, proyek Anda akan rentan konflik ya dan kebocoran teman-teman. Di sini teman-teman kalau paham tools ini, teman-teman akan mendapatkan draft perjanjian dengan pemilik tanah, draft perjanjian dengan investor, SOP standar operasional kerjanya developer itu mulai dari A sampai Z dapat, dan bagaimana cara membangun kontraktor, bagaimana cara membuat RAB
dan kontraktor itu semuanya lengkap di derap kerjasama ini, teman-teman. Jadi ini adalah alat komunikasi resmi ya antar pihak yang terlibat, kerjasama kontraktor, kerjasama pemilik tanah, kerjasama investor. Ada caranya, ada cara mengikatnya di dalam suatu derap kerjasama yang teman-teman nanti tinggal copy paste aja, tinggal ganti copy paste, udah teman-teman bisa pakai. Terus yang ketiga adalah proposal proyek dan business plan developer. Ini senjata utama untuk presentasi ke investor, teman-teman. Isinya opportunity dan keunggulan proyek, pekerjaan, perkiraan profit dan timeline. Nah, ini penting. Studi kelayakan, ya. Contoh proyek yang bisa dijadikan pembanding. Bayangkan, investor tinggal baca dokumen ini dan langsung paham potensi proyek Anda. Nah, semua tools ini ya disiapkan agar teman-teman semua bisa memulai proyek secara terstruktur dan profesional walaupun teman-teman ini pemula ya, meskipun lagi sekali baru pertama kali membangun perumahan ya. Ini beberapa proyek teman-teman yang terbaru, nah yang lagi jalan dan tinggal teman-teman fotokopi caranya ya. Ini adalah proyek di Surabaya juga, ada sekitar 10 unit ya. Ini juga ada project di Magersari ya, Taman Jipa Magersari. Teman-teman ini tinggal copy paste aja caranya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti saya akan kasih semuanya di kelas pendalaman. Saya percaya teman-teman, Anda bertahan sampai akhir sesi ini bukan orang-orang biasa, teman-teman. Anda punya niat dan saya yakin ya, Anda juga bisa mempunyai proyek pertama Anda tahun ini. Nah, untuk yang benar-benar serius ingin memulai proyek properti tahun ini, kami siapkan program 90 hari atau 3 bulan secara intensif ya, dan plus konsultasi 1 tahun langsung dimentoring oleh saya, langsung seperti ini ya, via Zoom ya, langsung via WhatsApp dan komunikasi lainnya. Bagaimana struktur programnya? Kita akan buka dua sesi pertama ya. Sesi pertama adalah sesi kelas pendalaman pertama ya, bagaimana nanti teman-teman mulai dari mindset, fondasi, legalitas, visibility, project sampai cara memulai proyek teman-teman. Terus di sesi pendalaman kedua adalah masuk ke dalam perhitungan teknis ya, bagaimana cara menggunakan tools developer dan simulasi project, dan yang paling penting adalah teman-teman memakai contoh real project yang sudah kami kerjakan. Nah, fasilitas yang teman-teman dapatkan itu adalah free akses ke semua kelas Bung Raffi juga di Property Academy, free konsultasi intensif selama 12 bulan penuh. Nah, juga ada forum diskusi dan sharing selamanya, teman-teman. Nah, nanti juga akan ada grup support untuk developer properti pemula. Bayangkan teman-teman, 1 tahun Anda tidak sendirian teman-teman. Dan konsultasi lifetime. Nah, setiap kendala akan dibimbing langsung oleh mentor dan komunitas kami yang aktif ya. Harga normalnya biasanya kalau saya ngisi offline itu harganya 2,5 juta. Tapi karena ini online, maka buat teman-teman yang serius, saya kasih harga 499.000 ya. Ini budget bensin Anda per bulan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa kami buat program ini sangat terjangkau? Biasanya di luar sana mahal-mahal, Bung Raffi. Tenang, karena mayoritas peserta di sini adalah pemula yang belum pernah pegang proyek, baru mulai proyek dari nol, bahkan masih belajar tentang properti ya. Karena Anda pemula, kami ingin membantu Anda dari awal. Nah, dengan harga yang juga ramah di kantong teman-teman. Dan harga ini ramah untuk pemula. Dan bisa konsultasi lagi sekali 12 bulan ya. Dan support komunitas kami secara tanpa batas, teman-teman. Ini harga khusus buat pemula. Kalau Anda ambil keputusan, Anda menghemat waktu bertahun-tahun dan langsung punya arah yang jelas sebagai developer properti pemula ya. Sekarang tinggal 2 pilihan. Anda lanjut sendiri, belajar sendiri, trial error sendiri. Atau yang kedua, Anda langsung masuk ke ekosistem yang sudah terbukti bantu ratusan pemula ya mempunyai proyek pertamanya sendiri. Kalau Anda pilih yang kedua, teman-teman, ini materi pendalaman yang Anda dapatkan ya.
Materi pendalaman developer properti pemula ya di hari pertama ya, teman-teman akan mendapatkan dan kita akan kupas lebih detail lagi apa yang kita bahas hari ini. Apa yang dipelajari? Mindset developer, berpikir seperti developer ya. 7 strategi developer tanpa modal. Lebih dalam nanti kita akan bahas. Studi model bisnis developer. Apakah teman-teman nanti akan mengembangkan coupling perumahan atau langsung cluster sekalian ya. Terus bagaimana menganalisa visibility studi kelayakan developer. Bagaimana cara menentukan market visibility-nya, legal dan technical visibility-nya bagaimana, finansial dan operasional visibility-nya bagaimana, simulasi studi kelayakan proyek real proyek saya teman-teman. Terus nanti juga akan kita mapping aset tanah, terus tim teman-teman, modal teman-teman, dan insya Allah kalau teman-teman proyeknya bagus, kita bisa berkolaborasi teman-teman. Nah, terus di kelas pendalaman kedua, teman-teman nanti akan membahas ya bagaimana urutan legalitas developer properti, baik nanti developer perorangan maupun developer yang menggunakan badan hukum atau PT ya. Nanti saya akan jelaskan detail semua. Di antaranya akan kita bahas sertifikatnya, IMB-nya bagaimana bisa keluar, zonasinya bagaimana cara menentukan, SHGB-nya apa bedanya dengan SAM, terus strategi mengakuisisi lahan tanpa modal bagaimana lebih detail, dan bagaimana pola kerjasama developer ya, ada sistem bagi hasil, joint venture, bayar bertahap, dan 7 strategi itu kita libatkan di dalamnya. Terus strategi negosiasi dan balik nama tanpa melunasi pemilik tanah ya, ini penting. Bagaimana kita membangun kepercayaan, win-win solution antara pemilik tanah dengan pemilik modal atau investor. Terus menyusun proposal proyek yang skala kecil untuk di awal itu bagaimana biar margin dan keuntungannya bagus atau profit ya sesuai dengan target maksimal kita. Dan bagaimana cara nanti saya akan ajarkan simulasi pitching ke pemilik tanah dan investor. Nah, semua ini teman-teman dapat di kelas pendalaman. Nah, nanti juga untuk mensupport teman-teman, juga teman-teman akan kami review dalam fokus grup diskusi ya, review proposal dan bagaimana visibility project teman-teman ya, semua setiap peserta ya. Dan nanti kita akan coba ya mensimulasi pitching dan bagaimana cara negosiasi yang real teman-teman. Terus nanti juga saya akan menyusun teman-teman bagaimana menyusun action plan dari mulai hari pertama sampai exit project Anda. Terus bagaimana nanti juga membentukkan bagaimana mini developer team yang saya jelaskan tadi ya. Terus nanti juga teman-teman akan didampingi pendampingan menuju eksekusi proyek pertama Anda. Dan ini kita akan bahas selama 90 hari dan teman-teman sambil jalan juga akan konsultasi insentif selama 12 bulan. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikut jangan ragu, ini adalah solusi yang tepat buat teman-teman dan free tool siap pakai buat teman-teman. Analisa perhitungan ya, software manajemen developer, teman-teman juga akan mendapatkan kerjasama, draft kerjasama perjanjian yang sudah saya pakai. Nah, SOP developer. Dan yang terakhir teman-teman, free mendapatkan prospektus business plan developer, ya ini yang kita bisa pakai nanti teman-teman untuk mempengaruhi pemilik tanah dan untuk mempengaruhi calon pendana atau investor Anda teman-teman. Dan semua tools ini saya berikan secara free ya dengan harga berapa? 499.000. Oke. Teman-teman, bagi yang ikut pada malam hari ini dengan harga spesial, saya akan kasih juga bonus e-course untuk semua program ya. Jadi e-course ini adalah step by step mulai bisnis developer properti anti ribet teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa mulai. Oke. Ini dia, teman-teman bisa baca sendiri, nanti saya akan kirimkan di grup apa aja materi e-course yang saya kasih secara gratis buat teman-teman. Jadi intinya ada 15 materi daging untuk materi penyempurna teman-teman. Ya, teman-teman bisa baca nanti apa aja materinya saya akan kirim. Terus ada juga e-course yang kedua, ada 13 materi daging juga. Ini step by step memulai bisnis developer properti mulai dari nol. Walaupun Anda pemula, teman-teman. Oke. Nanti saya akan kirimkan semuanya ya di grup apa aja materinya biar teman-teman bisa baca. Oke.
daftar sekarang juga, langsung hubungi admin kami di grup dan cukup tulis saya siap ikut program. Lagi sekali, saya siap ikut program. Dan nanti akan kami bantu proses pendaftarannya sampai tuntas. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kelas program, langsung praktik dan langsung dapat project.